Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, meninggikan namanya yang kudus. Di sini kami menyembah-Mu ya Tuhan. Di sini kami menyembah-Mu, di sini kami memuja-Mu, di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Di sini kami menyembah-Mu, di sini kami menyembah-Mu, di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Haleluya, 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 kudus nama-Mu. Haleluya, 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 kudus nama-Mu. Lagi bersama katakan amin. Di sini kami menyembah-Mu, di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Di sini kami menyembah-Mu, di sini kami menyembah-Mu. Amin ya Tuhan. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat. Katakan haleluya, 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 kudus nama-Mu. Haleluya, 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 kudus nama-Mu. Haleluya, 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 kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu. Kami masih menyembah-Mu Tuhan. Di sini kami menyembah-Mu, di sini kami memuja Engkau ya Tuhan. Di sini kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Bapa Allah kami yang hidup. Kami nantikan amin Tuhan. Hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Di sini kami, di sini kami menyembah-Mu.
Allah kami yang hidup. Haleluya, Bapa kami, pembela hidup kami, Allah yang penuh kasih Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Yesus, glory bagimu Tuhan kami. Terima kasih buat semua yang kami terima Tuhan. Haleluya. Sembah-sembah kami bagimu Tuhan kami, Raja kami, Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Namamu disebut, namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta dengan kami. Allah beserta di dalam kita. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Amin Tuhan. Immanuel, namamu disebut Immanuel, Allah beserta dengan kami. Allah beserta, amin Tuhan, di dalam kita. Namamu kami sebut Immanuel, namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Saudara kita semua bangkit berdiri, katakan Immanuel, Immanuel, amin Tuhan, Immanuel, namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta dengan kami. Beserta, amin Tuhan, di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selama. Lagi katakan Immanuel, 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 Engkau beserta dengan kami ya Tuhan, dalam segala hal ya Bapa. Amin, amin. Namamu disebut Immanuel,
Namamu disebut Immanuel. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Kami aminkan pujian ini ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami di dalam segala apapun ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari kami hingga pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati semua umat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami karena Engkau kudus Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sukacita pada pagi hari ini. Berikan salam kiri kananmu. Satu-satunya pribadi yang membuat kita jatuh cinta kepada Dia. Amin Tuhan. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Amin. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Amin. Ya, mati gantikan diriku. Ya, Tuhan juru selamatku. Ya, penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Amin. Satu-satunya pribadi yang membuat kita selalu jatuh cinta, Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Amin. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku
di depan kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Satu-satunya pembela hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang mampu membela hidup kita. Yesus menjadi andalan kita di dalam semua perkara. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau pembelaku. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Amin Tuhan. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Engkau memegang tangan kami Tuhan. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Amin Tuhan. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanku. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Amin Tuhan. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Tuhan, Engkau pembelaku. Tuhan, Engkau pembelaku. Amin Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Engkau memegang tangan kami Tuhan. Kau pegang tanganku. Amin Tuhan. Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanku. Amin. Dulu ku tidak mengerti
Katakan melalui semuanya ini Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang juga hadir di tengah-tengah kami menantikan Engkau berbicara. Ya Engkau sendiri Bapa. Pakailah anak-Mu, hamba pelayan Tuhan Yesus Kristus ini, menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan bagi umat-Mu di sini pada pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami sambut kebenaran-Mu. Amin, amin, amin. Silahkan duduk saudaraku. Bapak Ibu, saudara sekalian, sering kita membicarakan mengenai kasih Tuhan, kasih Allah. Semua kita mengucapkan bahwa Allah itu kasih adanya dan mengasihi kita. Itu memang benar, sangat benar. Bahkan kasih Allah kepada kita itu melampaui yang kita pikirkan, melampaui yang kita duga, saudara. Saya sering mencoba menghayati kebesaran kasih Allah itu dengan menganalogikan, menyamakan hubungan saya dengan anak saya. Betapa saya ingin anak saya sehat, terlindungi, sukses, dan menerima mengalami apa yang baik. Tidak tega kalau ada sesuatu yang negatif, yang buruk terjadi atas anak saya. Saudara juga bisa menganalogikan itu. Bagaimana Bapak Ibu memperhatikan anak, mengasihi anak-anak Bapak Ibu, menginginkan anak-anak kita sehat, aman,
sukses saudaraku. Demikian pula Tuhan ingin kita berkeadaan baik-baik. Tetapi kenyataan yang kita harus jujur mengakui, sering ada kecurigaan di dalam hati kita. Apakah benar Allah mengasihi aku? Apakah sampai saat ini benar-benar Dia memperhatikan aku dan memperdulikan aku? Kecurigaan itu bisa timbul, saudara, ketika kita menghadapi kesulitan berlarut-larut, masalah yang tidak kunjung selesai berlarut-larut, keadaan yang tidak kita sukai terjadi atau berlangsung dalam hidup kita yang tidak kunjung berubah menjadi baik. Lalu kita menjadi sebenarnya tidak percaya penuh bahwa Allah itu baik. Bahwa Allah itu mengasihi. Sebenarnya ada orang-orang Kristen yang marah terhadap Tuhan. Tidak langsung marah kepada Tuhan, tetapi marah kepada keadaan. Kalau sudah marah kepada keadaan, lalu dia akan mencari-cari orang yang dipandangnya sebagai penyebab keadaan itu. Ya marah kepada orang-orang tertentu, pahit, sakit hati, bisa menjadi dendam. Itulah faktanya. Kalau jujur ada suara di dalam diri kita, itu suara daging, bukan suara roh. Apakah Tuhan sungguh-sungguh memperdulikan aku? Apakah Tuhan sungguh-sungguh care, peduli terhadap diriku? Tadi sudah nyanyi Tuhan pembelaku. Tetapi ada bagian di dalam hati saudara, keraguan saudara. Keraguan. Dan saudara tahu apa bukti dari orang yang kurang percaya atau tidak percaya Tuhan itu? Atau mulai meragukan Tuhan? Buktinya jelas, sederhana, tapi pasti. Tidak 100% sungguh-sungguh mau berurusan dengan Tuhan. Tidak sepenuh hati sungguh-sungguh mau berurusan dengan Tuhan. Kalau orang sungguh-sungguh mau berurusan dengan Tuhan, tidak mungkin tidak ke gereja. Ke gereja bukan hanya hari Minggu, di pertengahan minggu kalau ada pendalaman Alkitab, ada kebaktian doa. Baginya itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Setiap pagi tidak mungkin dia tidak berdoa. Tidak mungkin tidak ada waktu secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Orang-orang yang berurusan sepenuh 100% dengan Tuhan tidak akan mengisi waktunya membaca buku-buku yang tidak perlu. Tidak mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mendatangkan pertumbuhan iman. Dia bisa dari pagi sampai malam setel, bunyikan khotbah. Dia tidak akan nyanyikan lagu-lagu dunia yang tidak membawa kesegaran bagi hidup rohaninya. Dia akan menyanyikan lagu-lagu rohani. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang
hanya punya satu ruangan dalam hidupnya. Ruangan itu untuk Tuhan. Saudara pasti punya hati ini banyak ruangannya. Ruangan untuk cari uang, mikirin anak, mikirin orang tua, mikirin hobi. Lalu ada ruangan juga untuk Tuhan. Tetapi ruangannya kecil. Karena tidak yakin apakah Allah sungguh-sungguh bisa diandalkan. Apakah benar Allah itu baik dan mengasihi. Ruangan kecil saja. Dan ruangan kecil itu jelas nampak dari cara saudara menyediakan hidup untuk Tuhan. Menyediakan waktu, perhatian, tenaga, pikiran untuk Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak membutuhkan uang saudara. Bahkan tidak membutuhkan tenaga saudara. Jangan saudara pikir Tuhan itu menuntut saudara harus memberi uang atau tenaga. Kalau kita memberi uang atau tenaga untuk Tuhan, itu karena kita mau mengasihi Dia. Bukan kewajiban, kebutuhan. Ya, kebutuhan. Itu jelas kalau saudara punya ruangan hanya kecil untuk Tuhan. Hanya ke gereja seminggu sekali. Pulang dari gereja, lenyap itu Tuhan di pikiranmu. Beda kalau orang sungguh-sungguh mau berurusan 100% dengan Tuhan. Dia hanya punya satu ruangan di dalam hidupnya. Itu ruangan Tuhan. Tidak ada yang lain. Ruangan Tuhan. Jadi kalau kita punya kesibukan kerja, memperhatikan anak, dan lain-lain, ya di ruangan itu. Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan, baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Bapak Ibu, saudaraku, banyak yang sampai hari ini hidup saudara itu miskin. Miskin mental, miskin spiritual, miskin rohani, miskin harta. Dah melarat kabeh. Karena saudara tidak benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan harus dipercayai, saudara. Orang yang bimbang hati, kata Tuhan, kata firman-Nya, jangan harap beroleh sesuatu. Baru-baru ini ada orang tanya saya, Pak Eras bisa menjadi seperti hari ini itu dari muda apa yang dilakukan? Saya tidak siap menjawab sebenarnya, karena saya jarang mendapat pertanyaan itu. Ya. Dulu pernah. Ya. Ini pertanyaan baru-baru ini dari seorang yang sudah umur, juga sukses dalam hidup. Saya berpikir sejenak, apa ya? Kalau dilihat dari kelakuan, wah saya ini temperamental, kasar. Ya di depan jemaat tidak kasar. Di depan jemaat kan harus performen pendeta yang kelihatan lemah lembut, rendah hati, nunduk-nunduk. Tapi kalau di luar, kalau sudah emosi, obeng saya pegang. Iya, saya sudah beberapa kali mengemukakan bahwa belum tentu saudara lebih buruk dari saya secara dasar atau basic karakter. Basic karakter saya bisa lebih buruk karena masa lalu saya yang buruk. Tetapi ada satu yang saya ingat. Saya tidak pernah tidak berurusan dengan Tuhan sejak muda.
salah benar, jatuh bangun, miskin kaya, saya selalu berurusan dengan Tuhan. Saya ingat waktu orang tua saya meninggal, mama, saya masih SLTA, saya dititipkan di tetangga. Lalu mama meninggal, lalu dikubur. Dikuburnya itu di pinggiran kota, bukan di dalam kota. Lalu diberitahu setelah meninggal dikubur. Wah, saya kecewa sekali, saudara. Kecewa sekali terhadap keluarga. Itu juga yang membuat saya keluar dari rumah dan selama sekitar 8 tahun tidak pernah mau dihubungi. Ya, karena merasa terbuang. Saat itu saya hampir bunuh diri, saudara. Tetapi saya ingat, saya waktu sekolah minggu, itu di zaman dulu sekolah minggu saya di satu sekolah dasar Kristen. Jadi kalau hari Minggu dipakai untuk sekolah minggu untuk kelas-kelas. Saya masih ingat, saya berlutut. Seingat saya ya, saya nyanyi lagu ini. Temanilah aku Tuhan, karena jalanku sepi. Saya ingat Tuhan, saudara. Saya masih berkata, temani aku Tuhan. Saya tidak punya siapa-siapa. Dititipkan di tetangga yang anak-anaknya teman main saya. Tetapi di tetangga itu saya diperlakukan seperti pembantu. Ngisi air bak. Jadi saya betul-betul jadi direndahkan. Jadi kalau orang bermain-main saya ngisi bak. Rupanya tetangga tidak merugi memberi makan saya, harus kerja. Sesama Kristen waktu itu. Tidak terucapkan, saudara. Bangun tidur, saya tidak punya semangat. Tidak punya gairah. Saya duduk, kosong. Tetapi saya ingat Tuhan. Maka saya ingat lagu itu. Temanilah aku Tuhan, karena jalanku sepi, dan seterusnya. Kalimat itu. Lalu saya di Jakarta, saudara. Di Jakarta belum sempat lulus SMA. Saya mestinya hancur karena pergaulan saya buruk. Hanya 2 yang tidak saya sentuh. 1 obat, 2 pelacuran. Kalau pelacuran tidak saya sentuh, saya ingat mama. Jadi saya tidak menyentuh 2 hal itu. Obat dan pelacuran. Kalau minum kadang-kadang. Tapi nggak sampai mabuk. Karena saya masih pengen jadi dokter. Ya. Jadi saya tidak boleh mabuk. Tapi berkelahi, iya. Atau paling tidak ikut-ikutan. Tapi saya bertobat di GPIB Paulus Jalan Imam Bonjol. Ya, ini kisah tidak persis lah, tapi kira-kira begitu ya saudara. Berkelahi pun juga akhirnya saya tidak ikut-ikutan ya, walaupun sempat mau ikut-ikutan. Tapi akhirnya tidak. Itu berkelahinya bukan dengan orang biasa, saudara. Itu bisa antar geng. Saya ada di sekitar Menteng. Waktu itu kalau tidak salah, stand 4 bis. Banteng masih jadi tempat stand apa? Stand 4, terminal bis. Wah, saudara, jalan Tamrin itu masih kumuh. Banyak anak lari-lari begitu, saudara. Kalau jalan di sepanjang jalan Tamrin itu maaf bukan Tamrin, Sudirman, jalan Sudirman. Yang dari itu Duku Atas ke sana,
ke karet itu masih. Rumah-rumah di pinggir jalan seperti Tebet atau Otista ini kira-kira. Saya tidak lupa Tuhan. Saya tetap ke gereja. Pulang dari gereja, buku liturgi saya taruh, saya ke liturgi lagi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Seakan-akan kebaktian ulang. Terus nyanyi, Tuhan ambil hidupku, akan hormat bagimu. Lagu Protestan. Begitu, saudara. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku. Itu saya masih berurusan dengan Tuhan. Sampai akhirnya membawa saya kepada pertobatan. Sudah bertobat pun saya tidak langsung sempurna. Tetapi saya tidak berhenti berurusan dengan Tuhan. Saya memberi ruang yang luas untuk Tuhan. Sebadung, serusak apapun saya. Dan sekarang tentunya setelah melewati perjalanan panjang di dalam hidup, saya mulai mengerti bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan. Dan kalau hanya Tuhan yang kita butuhkan, tidak ada waktu untuk apapun selain Tuhan. Bekerja pun aku mau bekerja untuk Tuhan. Artinya supaya aku menafkahi anak-anakku dan anak-anakku bisa sekolah. Dan kalau mereka sekolah nanti jadi orang-orang yang bisa sukses menopang orang tua, menopang sesama, menopang pekerjaan Tuhan. Tidak ada waktu untuk nonton yang tidak perlu. Kongko-kongko bicara dengan orang-orang yang tidak membuat kita takut akan Allah. Saudara, kalau tidak nurut apa yang saya katakan ini, mati saudara, tewas, modar, binasa. Manusia itu siapa sih? Siapa manusia itu? Nah, kalau Tuhan memberi kita ruangan gereja yang bagus, ini bagus. Banyak ruangan gereja tidak sebagus ini. Ini sudah standar bagus. Ber-AC, ya. Ubinnya bersih, bisa buat berlutut. Saudara tidak mengisinya dengan benar, celaka saudara. Anda perhatikan orang-orang yang serius mencari Tuhan. Sederhana, ikut. Ya, walaupun pendeta saudara bukan pendeta yang populer seperti saya. Tapi saudara ikut bersama doa. Selamat saudara. Aman saudara. Jadi jangan saudara meleset. Jangan saudara meleset. Saya bicara bukan berdasarkan kata orang atau bukan berdasarkan apa yang saya dengar. Tapi apa yang saya baca di Alkitab dan apa yang saya alami. Kita membaca Yusuf, Daud, Daniel, Abraham. Orang-orang yang ruangan hidupnya hanya untuk Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan ada. Yakin tidak? Dan yakin tidak bahwa dia itu lebih dari yang kita duga kebaikannya. Kalau kita percaya Allah itu baik, lebih dari apa yang kita duga, dekat saja kepadanya. Dekat saja. Loh, saudara, saya menginjak gereja ini itu sebagian masih tanah itu, lantainya. Saya kemarin waktu ulang tahun Rehobot, saya sebut-sebut Pak Thomas Septori, enggak tahu beliau ada enggak. Satu-satunya yang masih hidup. Ini enggak ada matinya nih.
Septori ini. Sekarang cucu, anak dan cucunya bersama saya. Ya. Salah satu anak dan salah satu cucunya. Cucunya juga jadi tambah pinter itu di media sosial. Tambah cakap dan setahu saya dipercayai juga oleh anak saya Stephen untuk tugas-tugas tertentu. Yang dulu waktu dititipkan saya tidak yakin bisa apa ya. Masih muda, rupanya bisa. Dulu ini gereja masih tanah itu, bawahnya lantainya sebagian. Dan saya bukan miskin waktu itu, sangat miskin. Dapat punya uang 10.000, saya bagi Pak Yulus More, 5.000 untuk buat makan. Siapa saya, saudaraku? Naik Vespa, saya besok ke rumah Pak Heri, saya datang ke rumah Pak Nabi Tupulu, Bu Simon, Pak Simon. Iya, saudaraku. Keluarga Lestuni, keluarga Ellen ya. Keluarga Riu Pasa waktu itu masih ada juga. Ibarat pemain, saya ini pemain lama, saudara. Sudah melewati jalan panjang dan penuh penderitaan. Tapi saya bisa menemukan kehidupan yang diberkati Tuhan. Saya bukan tidak mengalami banyak persoalan. Persoalan saya berat-berat sekali, saudara. Sangat berat. Saya bukan tidak punya persoalan, saya juga punya persoalan. Kadang-kadang berat dan ancamannya tinggi. Tapi saya bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong. Jadi jangan Bapak Ibu itu meragukan Tuhan. Saudara mungkin berkata, saya tidak meragukan Tuhan, Pak. Dari cara saudara mencari Tuhan yang setengah-setengah atau 3/4, saudara tidak percaya dengan benar. Ya tentu kita itu tidak kadang-kadang tidak 100%. Tapi jangan sampai 60-70% ya, minimal 90% lah. Kalau ada keraguan tinggal 5%, 3%, ada bisa. Ya saudaraku, kadang-kadang kita bingung. Aduh Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi Tuhan? Berlarut-larut Tuhan. Ternyata di situ Tuhan mau menguji kita. Pada waktu pagi atau sore lupa, olahraga jalan. Dalam kondisi yang tertekan ya, masalah berat. Tuhan bicara, tataku tetap tidak bergeser. Lalu saya karang lagu itu. Udah tahu di sini ya. Tatamu kekal ya Bapa, tegak berdiri. Kalau begitu nanti ini minta ke Paulina semua lagu saya. Dan lagu GSKI 300 lebih. Tatamu kekal Bapa. Saya tulis lagu itu, saudaraku. Waktu keadaan saya terjepit, saya tulis lagu juga. Engkau perlindungan. Ada kecut hati kita ada. Tapi jangan kita kehilangan pegangan. Saudara mungkin berkata, wah kita tetap percaya Pak Eras. Anda berkata percaya tapi cara saudara mencari Tuhan tidak menunjukkan yang saudara benar-benar berlindung kepadanya. Jadi sekarang saudara harus merubah cara hidup saudara. Harus merubah total cara hidup saudara.
Jangan mendengar khotbah ini saudara, amin, amin. Tapi saudara tidak melakukannya. Allah yang hidup, Allah akan menyatakan dirinya. Aduh, pokoknya luar biasa, saudara. Apa yang saya takuti, rasanya pasti ini berdampak besar. Ternyata, shoot, Tuhan lewatkan. Tadi saya katakan lagu Tahtamu Kekal itu, jadi mengarang lagu ini waktu saya ada di dalam perjalanan. Tahtamu kekal ya Bapa, tegak berdiri dari kekal sampai kekal, kerajaanmu tetap selamanya. Kau tak berubah ya Bapa, kau tetap sama dulu sekarang. Dulu sekarang sampai selamanya. Engkau tidak berubah. Kau memerintah alam semesta. Kuasamu atas segalanya. Aku percaya Kau maha kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, Allah itu tidak berubah. Nah, sering Tuhan membawa kita seperti Tuhan membawa bangsa Israel ke pinggir laut Tiberau. Wah, itu asik sekali, saudara. Ya, itu apa ya? Tegang, saudara, ya. Tuhan bawa ke tempat di mana mereka tidak bisa lari ke kanan atau ke kiri karena bukit. Dan saya pernah ada di wilayah sekitar itu di Mesir, ya. Sekarang di wilayah Mesir, maksud saya sekarang ini di wilayah itu jadi daerah otoritas Mesir. Lalu apa namanya? Pasukan Firaun datang. Mereka mesti nyemplung jadi cendol. Nggak ada jalan lain. Nah, itu yang juga Tuhan ingatkan ketika saya dalam keadaan terjepit. Seperti itu. Nah, di situ kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Nah, saudara bisa dibawa kepada keadaan-keadaan seperti itu. Nah, keadaan-keadaan seperti itu membuat saudara dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dan itu menurut saya nih, saudara, hanya diberikan kepada orang-orang yang memang menghormati Tuhan. Asik juga, saudara. Dibawa kepada keadaan-keadaan yang mustahil bisa diselesaikan. Tapi Tuhan menunjukkan pertolongannya. Nah, kalau saudara tidak serius, tidak bisa. Saudara mau berubah enggak ya? Saya tadi duduk di situ sedih juga, saudara. Aduh, saya khawatir saudara itu enggak mau nekat mencari Tuhan.
Sehingga hidup saudara tidak berubah-ubah. Saya melihat juga banyak bapak ibu atau orang-orang di sini yang punya ketekunan sehingga Tuhan tidak buat dia kaya melimpah, tapi Tuhan tidak membuat dia juga miskin habis. Terus yang penting anak di sekolah bisa lewati, ya, jurusnya bisa dilewati. Makanya saudara harus memberi ruangan hidup saudara hanya untuk Tuhan. Itu bukti bahwa saudara memang mempercayai dia, mengandalkan dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan bawa saudara kepada keadaan sulit. Tapi di situ Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Dan itu hanya diberikan orang-orang yang memang serius. Serius berurusan dengan Tuhan. Tuhan sering ya saudara memanggil saudara, ayo melalui keadaan-keadaan sulit. Tapi saudara tidak mau. Saudara masih sibuk dengan dunia, sibuk dengan kesenangan sendiri. Saudara tidak melihat kemuliaan Allah. Saudara yang sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan juga tidak luput dari persoalan. Tapi persoalan-persoalan itu membuat saudara dan saya menjadi lebih dewasa, lebih rohani, lebih suci, lebih sempurna, dan membuktikan bahwa Allah itu benar-benar hidup. Dan semua ini persiapan masuk kekekalan. Ujungnya juga kekekalan sebenarnya saudara. Jadi bukan sekedar supaya saudara punya ekonomi baik, anak-anak bisa sekolah, bukan sekedar itu, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang layak masuk ke dalam rumah Bapa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi dunia kita sekarang harus hanya satu, Tuhan. Di kelam kabut hidup saudara, dalam keadaan kacau, tetap Tuhan. Lalu Tuhan tidak kunjung menolong, tetap Tuhan. Keadaan lebih memburuk, makin memburuk, tetap mencari Tuhan. Dia layak dipercayai di tengah-tengah keadaan yang sulit bagaimanapun. Oke, Anda belum siap tepuk tangan, nggak apa-apa. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Berubahlah mulai sekarang ini. Ya, berubahlah. Miliki Tuhan. Miliki satu ruangan hidupmu. Hanya Tuhan. Menurut saya, ada di antara saudara yang hidupnya sudah berkeping-keping. Dan ini sudah terjadi belasan tahun dalam hidup saudara. Ini bukan karena saya kenal saudara, ini muncul di dalam marifat saya saja. Dan rasanya seperti bangunan yang sudah tidak lagi berbentuk. Tahukah saudara, arsitek agung kita mampu membangunnya kembali. Saudara saja putus asa. Sudah. Ini berkeping-keping. Ya sudahlah. Nanti bagaimana jalani? Tidak. Tuhan itu Tuhan yang mau memberi kemakmuran bagi kemuliaannya. Bukan kemakmuran membuat kita betah di bumi lalu kita terikat dengan dunia. Kemakmuran yang membuat kita tidak terganggu di dalam melayani Tuhan. Kalau saudara hidupnya sulit terus, ya tidak bisa melayani. Saudara harus punya satu ruangan Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara nanti mengurai kekusutan demi kekusutan itu. Yang intinya adalah supaya saudara menghormati Tuhan itu saja. Menghormati Tuhan yang hidup. Jadi masalah masih menekan kebutuhan belum terpenuhi. Saudara berkata, Tuhan aku mau berurusan dengan Engkau.
Kelihatannya tidak ada jalan keluar. Saudara seperti ada di ruangan yang tidak secercah cahaya pun ada. Tembok kanan, kiri, depan, belakang, atas. Dan Anda seperti terkungkung dalam keadaan tanpa harapan. Tapi Tuhan mampu menjebol tembok setebal apapun. Kita beri tepuk tangan. Amin, saudara. Biar hidup saudara berubah. Dan gereja ini juga berubah. Kebangunan rohani terjadi dimulai dari pribadi-pribadi. Ya. Karena saya sudah jadi gembala selama puluhan tahun, bukan belasan tahun, saya bisa mengerti ya betapa beratnya ya beban penggembalaan. Kalau jemaat itu maju tidak, mundur tidak, hidup tidak, mati juga enggak jelas. Tapi hari ini saudara mendengar pesan Tuhan ini. Ini benar-benar pesan Tuhan. Karena saya berdoa untuk saudara. Apa yang aku sampaikan kepada jemaat Perdatam. Saya khotbah di beberapa tempat kayaknya gampang. Tapi di Perdatam kok sulit ya. Saya mau ngomong apa ya. Tapi saya sudah berdoa dan saya mendapatkan hal ini. Ini pesan Tuhan. Terutama tadi, ada di antara saudara yang sudah belasan tahun hidup dalam keadaan hancur, tidak tertib, ibarat bangunan itu berkeping-keping. Nah, hari ini Tuhan masih memberi kesempatan saudara untuk berubah, bertobat, dan Tuhan akan memberikan kepada saudara pertolongan. Tuhan itu murah. Baik sekali. Hanya saudara tidak mau mempercayai dia. Kalau saudara tidak mempercayai dia, hati yang menduat jangan harap memperoleh apa-apa. Coba C. Langsung F. Ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh pembelaku, nyata terbukti kesetiaan-Mu, Kau selalu menyertaiku. Ini apa ya? Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkau batu karangku, pertolonganku. Kuasa gelap datang menyerang, Engkau persembunyianku. Kala badai menerpa, Engkau tetap beserta. Engkau tetap beserta. Saat topan menerjang, tetap menopang. Engkau pegang kuat tanganku, kuat tanganku. Aku tak akan goyah. Ku kan melihat, ku kan melihat kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh pembelaku.
nyata terbukti kesetiaanmu. Kau selalu menyertaiku, kau selalu menyertaiku. Ku kan melihat kemuliaanmu. Amin, amin, amin. Ku kan melihat kemuliaanmu. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, pembelaku, nyata terbukti, nyata terbukti kesetiaanmu, kesetiaanmu. Kau selalu menyertaiku, kau selalu menyertaiku. Dalam berurusan dengan Tuhan, satu hal yang mutlak harus kita jalani, hidup tidak bercela. Memang sulit, saudaraku. Ada satu berkat yang saya terima dari Tuhan di tahun 2001 sampai saat ini. Ketika badai menerpa hidup saya, ada satu kalimat yang sering muncul dan saya katakan dalam khotbah. Hal ini tidak bisa dilawan kecuali dengan kesucian. Persoalan apapun dalam hidupmu akan bisa kita runtuhkan, kita taklukkan dengan kesucian hidup. Dan itu bukti dari kalau kita benar-benar berurusan dengan Tuhan. Kesucian hidup, jaga mulut. Hati-hati kalau tulis sesuatu di media sosial atau message di Instagram, YouTube, upload ke YouTube atau ke Facebook. Jaga. Jangan ada kebencian, dendam walaupun kita dilukai. Ya. Kudus di dalam mata, kudus di telinga. Artinya hati-hati dengan apa yang kita lihat, kita dengar. Percaya, saudara, tidak ada yang tidak dapat ditaklukkan oleh kesucian. Amin. Hidup bersih, hidup tidak bercela. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Tenaga dalamnya waktu khotbah itu kesucian. Orang bisa khotbah, pinter ngomong apa-apa, tapi kesucian itu tenaga dalamnya, saudara. Ngusir-ngusir setan kalau tidak ada tenaga dalam, tidak bisa. Itu kesucian. Ya. Jadi dalam berurusan dengan Tuhan itu, tidak bisa tidak mutlak harus ada kesucian. Lalu yang berikut, belas kasihan terhadap sesama. Saya makin menyadari ciri orang yang benar-benar bergaul dengan Allah itu penuh belas kasihan. Saudara menaruh belas kasihan ke orang, Tuhan akan membelas kasihani saudara. Akan membelas kasihani saudara. Percaya, aduh luar biasa. Tapi kalau kita kepada orang kasar, tidak peduli perasaan orang, belum pernah digampar Tuhan. Sakit nanti. Jadi yuk kita berurusan dengan Tuhan. Kesucian itu satu hal yang mutlak. Belas kasihan itu menjadi warna hidup kita setiap hari. Belas kasihan. Dan ajaibnya orang yang membelas kasihani sesamanya. Nyata. Dibelas kasihani Tuhan. Aduh, ada kesaksian-kesaksian yang
Saya tidak bisa cerita, saudaraku, karena menyangkut aparat, menyangkut orang lain. Tapi saya lihat Tuhan bagaimana membelas kasihani saya, anak saya Stefani. Aduh, saya tidak bisa melindungi dia dengan tangan saya, tapi Tuhan melindungi dan membelas kasihani. Wah, luar biasa. Tentu anak saya yang lain juga. Pesan penting bagi saudara adalah yang tadi. Hidupmu seperti puing-puing. Tetapi arsitek agung, arsitek yang mampu membangun kembali puing-puing itu. Kalau arsitek biasa, belum tentu bisa. Tapi arsitek agung menunjukkan keperkasaannya. Ya. Hari ini Tuhan akan memulihkan hidup saudara. It is your time, ini waktumu. Apakah masih ya Tuhan berbelas kasihan? Jangan ragukan Tuhan. Engkau meratap kepadanya, dia pasti dengar. Seperti Hana meratap Tuhan beri anak. Seperti Daud dalam kesesakan dia berseru, Tuhan jawab. Seperti Musa mengangkat hatinya, Tuhan membelah kolsom. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang bernama Yahweh. Elohim atau Allah Yahweh. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang sangat baik. Yang sangat mengasihi saudara, yang memberikan nasihat dan pesan ini untuk jemaat GSKI Rehobot berdatang. Yang berat pakai Rehobot itu sebenarnya di sini bukan Arta Gading, tapi karena saya di Arta Gading maka ya pakai Rehobot juga. Tapi kalau di sini mau pakai GSKI berdatang ya boleh. Tapi sebenarnya yang paling berat di sini. Saya tidak akan pernah meninggalkan gereja ini karena saya lahir di sini. Pertama kali saya menjadi gembala sidang itu di sini. Belum pernah saya jadi gembala sidang di tempat lain. Jadi wakil gembala pernah. Tapi gembala sidang saya di sini. Percayalah saudara. Akhir kata saya mau mengatakan, saya mengasihi saudara sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Melalui semua itu, kau mengajarkan jalan-jalan. Dulu ku tidak mengerti. Mulia rencanamu bagiku. Amanah pakasea. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Miramalama siku mata pasea. Sungguh besar anugerahmu. Ku ingat kebaikanmu selalu. Biar musik saja. Tuhan menyampaikan ini untuk saudara yang tadi. Engkau sudah melewati tahun-tahun di mana hidupmu seperti puing-puing. Tapi Tuhan akan memulihkan kembali. Mikosinam tarpara palapohukin. Hineasto, homalapasi hita sangga patarologi. Sebab dari dulu Tuhan telah menunjukkan watak karakter sifatnya ini. Dia membangkitkan orang yang jatuh, memulihkan orang yang patah. Dari dulu, maka
sekarang ini Tuhan juga melakukannya bagi saudara. Saudara sudah tahu apa yang saudara harus lakukan. Jangan menunda. Penuhi harimu untuk mencari Tuhan. Dan inilah rumah Tuhan, di mana kita bisa bersekutu dan menjadikan gereja ini gereja terakhir kita. Malaim sohametas keas. Saudara akan melihat kemuliaan Allah. Masekatotasikanon. Waktu demi waktu kemuliaannya akan dinyatakan. Dia murah asal saudara percaya. Hidup suci, berbelas kasihan kepada orang lain. Penuhi harimu mencari Tuhan. Malamakasinos, metaharino kapatiasena. Amin. Melalui semua itu, amin Tuhan. Bagiku semua yang telah terjadi, semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Sungguh besar anugerahmu, sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Sungguh besar anugerahmu, sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pesan-Mu, nasihat-Mu pagi ini Tuhan. Mengingatkan kami betapa kami harus all out bagi Tuhan, hidup sepenuh bagi Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami berkomitmen baru Tuhan, untuk kami hidup setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Memberikan Tuhan seluas-luasnya berkarya dalam hidup kami. Bapa, ubahkan kami terus dari hari ke hari lewat pergumulan, masalah, persoalan hidup Tuhan. Biarlah itu boleh mendewasakan kami, membangun iman kami Tuhan. Lewat ajaran dan didikan Tuhan, semua persoalan yang kami hadapi, biar kami semakin memandang Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun juga yang mendengarkan ibadah ini lewat YouTube streaming Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Roh Kudus membimbing kami terus agar kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah menyampaikan persembahannya Tuhan lewat kolekte maupun transfer Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Segala berkat dari Allah Bapa, berkat jasmani, berkat rohani, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus, persekutuan yang indah dan manis yang membimbing kita dari hari ke hari hingga kita sempurna di matanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Hanya Engkaulah yang mempunyai
Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.